Oke, kita lanjut lagi ke Yohanes 7. eh, Nah, tadi kita sudah baca tentang Chrysostom ya. Eh, Keinginan sederhana untuk mengetahui dan mengikuti kehendak Allah adalah kunci untuk memahami firman Allah tadi ya. Kemudian tadi kita udah baca ke Yohanes 7 ayat ke berapa? 16 sampai 18 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ayat 16-nya sampai 18-nya. Coba kita baca ini ya. Teofilak. Rizka baca. Ada dua alasan mengapa Yesus menunggu sampai pertengahan hari raya untuk pergi ke Yerusalem. Pertama, supaya kemarahan orang-orang Yahudi mereda, dan kedua, supaya orang-orang ini tidak lagi terganggu oleh perayaan hari raya, akan memperhatikan pengajarannya. Ketika Tuhan tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka semua orang memperhatikan, baik mereka yang berkata dia adalah orang baik maupun yang lain yang bersikeras bahwa dia adalah seorang pendusta. Yang pertama, tercengang kagum akan pengajarannya dan memperoleh manfaat darinya. Yang kedua, ingin menjebaknya dalam perkataannya dan menangkapnya sebagai penipu. Apa yang diajarkan Kristus pada kesempatan ini tidak disebutkan oleh Yohanes, tetapi jelaslah bahwa apa yang dikatakannya membuat semua orang takjub. Mereka heran bahwa dia tahu huruf karena dia tidak pernah belajar. Namun demikian, kedengkian musuh-musuhnya tidak pernah surut. Bukan ajaran Tuhan yang mereka temukan sebagai sesuatu yang mengagumkan, memang mereka menolaknya mentah-mentah. Sebaliknya, mereka tidak dapat bagaimana dia memperoleh pengetahuannya tentang kitab suci. Artinya, kecemburuan membuat mereka bingung dan heran. Bayangkan seorang lelaki miskin yang sering terlihat mengenakan jubah yang mahal. Tetangganya bertanya, bagaimana orang miskin ini mampu membeli pakaian yang begitu mewah? Dari mana ia mendapatkan barang seperti itu? Tetangga itu tidak mengagumi. Ia terbakar oleh rasa iri dan cemburu dan mengatakan bahwa ia pasti telah mencurinya. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi. Dari mana orang ini mengetahui huruf? Ya, maksudnya huruf-huruf itu tadi kitab suci ya. Terus? Tidak diragukan lagi dari Beelzebub, tetapi mereka seharusnya memahami bahwa Kristus bukan sekedar manusia, karena mereka tidak mau mengakui hal ini. Yesus menjawab mereka dengan mengatakan bahwa ajarannya berasal dari Allah Bapa. Aku bukan melawan Allah, dan aku tidak mengajarkan apapun yang berasal dari diriku sendiri. Perkataan Bapa dan perkataanku adalah satu, dan aku adalah satu dan sama dengan Bapa. Iya. Jadi kalau kita baca di Yohanes 7 ayat 16 dikatakan, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ya. Siapa saja yang melakukan kehendaknya, maksudnya kehendak Allah, dia tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, siapa saja yang berkata dari dirinya sendiri, ia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi siapa saja yang mencari kemuliaan bagi Dia yang mengutusnya, dia adalah benar dan tidak ada tidak benar ya, atau tidak ada ketidakbenaran padanya. Oke, nah ini sekarang kita mau lihat di ayat yang ke-16. Ayat 16 kan di situ dikatakan ajaranku ya, atau di sini didaske teaching ya, my doctrine atau doktrinku atau ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, atau ajaranku bukan ajaranku gitu ya, tetapi ajaran Bapakku. Nah, coba baca. Sekarang dia melanjutkan. Sekarang dia melanjutkan, jika seorang melakukan kehendak Allah, artinya jika dia mencari kebajikan, menolak menjadi budak iri hati dan menggelapkan pikirannya dengan kebencian kepadaku. Dia akan mengetahui kuasa firman-Ku dan apakah aku mengatakan firman Allah atau sesuatu yang asing dan bertentangan dengannya.
Seseorang akan melakukan kehendak Allah jika dia menyelidiki kitab suci dan kitab para nabi. Maka dia akan dapat memahami nubuat-nubuat mereka tentang Kristus dan mengetahui bahwa Yesus berasal dari Allah. Nah, oke, bacanya pelan-pelan aja, ya, supaya kamu ngerti apa yang kamu baca. Lihat, ajaranku bukan ajaranku, tetapi ajaran Bapakku. Artinya apa nih? Nah, di situ dikatakan jika seorang mau melakukan kehendak, tadi di sini ya, artinya sebetulnya perkataanku dengan perkataan Bapa adalah satu ya, sama. Sebab aku dan Bapa adalah sama. Aku adalah satu dan sama dengan Bapa. Ya. Nah, seseorang akan melakukan kehendak Allah jika dia menyelidiki kitab suci dan kitab para nabi. Oke. Terus baca lagi. Maka dia akan dapat memahami nubuat mereka tentang Kristus dan mengetahui bahwa Yesus berasal dari Allah. Nah, itu dia. Maka dia kan, kalau kamu baca kitab suci dan kitab para nabi, ya, ini orang Yahudi dikatakan ajaran apa ya mereka ya? Oh iya. Ajaranku ini sampai mana ya? Nah, kalau orang Yahudi kan bertanya bagaimana orang ini memahami ya atau memahami huruf-huruf. Ini artinya kan di sini menyingkapkan bahwa orang-orang Yahudi ini sebetulnya adalah orang-orang yang menyelidiki kitab suci dan kitab para nabi. Jadi dia menuduh Yesus tidak pernah belajar, tidak mengenal huruf-huruf, itu artinya tidak pernah menyelidiki kitab suci dan kitab para nabi. Bagaimana dia bisa mengajar atau dia punya doktrin. Nah, ini artinya orang-orang Yahudi ini kan sebetulnya orang-orang yang menyelidiki kitab suci dan kitab para nabi, ya, dan harusnya mereka tahu nubuat-nubuat tentang dia, ya, tentang Kristus, dan mengetahui bahwa Yesus atau Kristus ini berasal dari Allah. Gitu, harusnya begitu ya. Nah, ini masih di ayat 15 nih. Terus baca lagi, para nabi. Para nabi tidak menggambarkan Tuhan sebagai musuh Allah yang mempromosikan dirinya sendiri, tapi sebagai dia yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya semua berasal dari Allah. Nah, itu para nabi. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu merasa heran dan menuduh Yesus tidak pernah belajar dan mereka belajar, harusnya mereka tahu bahwa para nabi itu sudah menubuatkan tentang Kristus. Ya, dan apa yang dia katakan, pikirkan, perbuat itu berasal dari Allah. Ya. Nah, itu. Terus baru ayat 16 nih, Yesus kemudian menyajikan argumen lain, barang siapa yang ingin mengemukakan ajarannya sendiri dan dengan demikian berbicara tentang dirinya sendiri, ia berbuat demikian untuk meninggikan dirinya sendiri. Karena aku tidak mengingini kemuliaan bagi diriku sendiri, tetapi hanya mencari kemuliaan Dia yang mengutus aku. Maka aku tidak mengajarkan doktrin yang bertentangan dengan doktrin Allah, karena itu aku menyatakan bahwa aku benar dan tidak ada ketidakbenaran dalam diriku. Mengambil kemuliaan milik orang lain adalah tindakan yang tidak benar dan penuh tipu yang berasal dari kesombongan. Tetapi ajaranku benar dan benar. Orang yang sombong adalah penipu karena dia membuat dirinya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dia tidak benar karena dia mencuri kemuliaan yang menjadi milik orang lain. Tuhan, bagaimanapun juga, adalah benar karena dia hanya mencari kemuliaan Bapa dan tidak sombong mengenai kemuliaannya sendiri. Terus? Kita mengatakan lagi apa yang sudah sering kita nyatakan, ketika Tuhan berbicara dengan rendah hati, jangan membayangkan bahwa dia melakukannya karena dia lebih rendah daripada Bapa secara kodrat. Sebaliknya, dia berbicara
dengan rendah hati agar tidak terlihat memusuhi Allah. Terus, Dia berbicara dengan rendah hati karena dia telah mengenakan daging dan harus merendahkan diri terhadap kelemahan para pendengarnya. Dia berbicara dengan rendah hati untuk mengajar kita agar rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Tetapi ketika Kristus mengacu kepada kemuliaannya sendiri dalam istilah-istilah yang disebutkan, kita harus menyadari bahwa dia melakukannya sebagai dia yang benar-benar setara dengan Bapa karena kebesaran kodrat ilahnya sendiri. iya. Jadi kalau kita baca dari 16 sampai 18 itu tentang kerendahan hati dia, ya, atau dia tidak mencari kesombongan, kemuliaannya sendiri, ya, gitu. Nah, dia berbicara dengan rendah hati karena dia telah mengenakan daging dan harus merendahkan diri terhadap kelemahan para pendengarnya. Ya. Nah, artinya di sini kalau kita baca dari ayat 17, 16, 17, 18, ya jelas bahwa Yesus tidak mencari kemuliaannya sendiri. Satu, dia tidak sombong, ya, dia hanya mencari atau dia memuliakan Bapa. Dan sebab apa? Sebab ya dia tidak dia bukan seorang penipu gitu ya. Orang yang sombong adalah penipu. Nah, perkataan Yesus itu adalah benar karena perkataannya berasal dari Bapa. Jadi kamu lihat, perkataanku adalah perkataan Bapa. Apa yang aku ucapkan berasal dari Bapa. Itu. Ya, jadi dia dari sini meningkatkan apa? Bahwa dia benar, ajarannya benar, bukan seorang penipu, bukan seorang sombong. Itu ya. Karena dia tidak mencari kemuliaannya sendiri, jadi berarti dia tidak sombong, dia rendah hati. Ya, perkataannya berasal dari Allah. Berarti perkataannya adalah benar, bukan seorang penipu. Ya. Nah, tetapi kita tidak boleh membayangkan bahwa kalau gitu Yesus lebih rendah dari Bapa dong. Secara kodrat. Tentu tidak. Secara kodrat sama. Tapi secara ekonomi ya begitu. Bapak yang mengutus, anak yang diutus. Nah, itu secara ekonomi ya. Atau secara pengutusan, Bapak mengutus anak. Atau anak itu menyatakan atau berkata-kata dari Bapak. Ya, ini jadi kerendahan hati di sini, menunjukkan ekonomi dia. Ya, bahwa Yesus berbicara dengan rendah hati ya supaya dia tidak memancing emosi ya, kelemahan-kelemahan dari para manusia, dari para pendengar yang misalnya orang-orang Yahudi tadi. Oke, itu satu ya, dia merendahkan diri terhadap kelemahan para pendengarnya. Yang kedua, dia berbicara rendah hati untuk mengajar kita supaya kita juga rendah hati dan tidak menyombongkan diri, atau di sini apa? Mencari hormat, kemuliaan bagi dirinya. Ya. Nah, kalau kamu di sini perhatikan, kalau aku mencari kemuliaanku diri sendiri, maka aku tidak akan berkata perkataanku berasal dari Allah, tapi berasal dari diriku sendiri. Kristus tidak melakukan itu. Ya. Tetapi ketika Kristus mengacu pada kemuliaannya sendiri, dalam istilah yang ditinggikan, kita tahu bahwa dia melakukannya sebagai dia yang benar-benar setara dengan Bapa, karena keilahiannya yang sama dengan Bapa. Nah, jadi kamu lihat di sini paradoksnya ya. Satu sisi dia merendahkan diri dalam hal kedagingan, dia telah mengenakan daging, dia merendahkan diri terhadap kelemahan dari para pendengarnya dan mengajarkan kita supaya kita juga rendah hati, tidak menyombongkan diri. Ya, jadi kerendahan hati bukan berarti apa yang dikatakan Yesus itu salah, tidak benar, penipu gitu ya. Sebab dia mengatakan perkataanku berasal dari Allah. Ya. Nah, lalu dia juga mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Tapi di sisi lain, ya, bukan berarti dia tidak setara dengan Allah. Nah, tapi ada pada saatnya Kristus itu dimuliakan.
Ini bukan untuk menyombongkan diri lagi, tapi memang dia setara dengan Bapa. Ya. Oke. Coba baca lagi. Sebagai penciptanya, Sebagai penciptanya, Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang asing bagi hukum Taurat, melainkan mengubah hukum dari bayangan kata buruk menjadi pengertian rohani yang lebih bermanfaat. Kiril al-Sabir. ya. Oleh karena itu, dia tidak dapat dituduh mengalihkan perhatian dari Allah kepada dirinya sendiri karena kata-katanya sendiri menunjukkan bahwa dia setuju dengan Bapa. Mereka yang berusaha membunuh Yesus bagaimanapun melanggar hukum yang melanggar Tuhan. Namun mereka mengubah topik pembicaraan, menuduh orang yang mengusir setan memiliki setan, Agustinus. Meskipun dia adalah pencipta dari semua yang mereka lihat, termasuk hari Sabat, mereka memilih untuk mengutuk dia karena dia menyembuhkan pada hari Sabat, Agustinus. Faktanya, mereka yang merupakan penganut hukum yang paling ketat bahkan akan menjadikan musuh sebagai pelanggar hukumnya sendiri, Theodore. Namun, tujuan Sabat adalah untuk membebaskan kita, bukan memperbudak kita. Mereka yang mengutuk Yesus karena menyembuhkan pada Sabat secara efektif, mengutuk diri mereka sendiri karena mereka juga melakukan penyembuhan semacam itu ketika mereka disunat pada hari Sabat menurut perintah Allah yang dinyatakan melalui Musa. Oke, sekarang kita beralih tentang Sabat ya, atau di sini hukum Musa. Di ayat 19 sampai 23 nih. Ya. Di situ dikatakan, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Kata Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebetulnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Nah itu, ya. Kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya hukum Musa jangan dilanggar, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang pada hari Sabat. Nah, apa artinya di sini? Kiri dari Alexandria mengatakan Yesus kan sebagai pencipta hukum Taurat. Tentu dia tidak akan mengajar sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Termasuk misalnya di sini hukum sunat, misalnya gitu. Ya. Nah, Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang asing bagi hukum Taurat, melainkan mengubah hukum dari huruf, dari tulisan, ya, menjadi satu pengertian rohani yang lebih bermanfaat. Oke, nah Theodore mengatakan apa? Nah, kalau mereka berusaha membunuh Yesus, justru mereka melanggar hukum Taurat, ya, yang melarang saling membunuh atau pembunuhan. Oke. Nah, Agustinus mengatakan apa? Iya, mereka mengubah topik pembicaraan, ya, menuduh orang yang mengusir setan memiliki setan. Nah, terus meskipun dia adalah pencipta dari semua yang mereka lihat, termasuk hari Sabat, mereka memilih untuk mengutuk dia karena dia menyembuhkan pada hari Sabat. Ya, itu Agustinus. Nah, Theodore mengatakan mereka yang merupakan pengadop hukum paling ketat bahkan akan menjadi Musa sebagai pelanggar hukumnya sendiri. Gitu. Ya, Kiri mengatakan tujuan Sabat adalah membebaskan kita, bukan memperbudak kita. Oke. Nah, sehingga kamu lihat di sini ya, orang-orang Yahudi itu mereka sendiri tanpa mereka sadari melanggar hukum Taurat. Misalnya apa? Membunuh di sini. Yang kedua tentang sunat. Ya. Nah, itu yang disadarkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, sekarang apa kata Theophilak di sini ya? Coba cari. Ya, kelihatannya
kelihatannya apa yang Tuhan katakan di sini yang dikatakan sebelumnya, tapi jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan menemukan bahwa tidak demikian. Orang-orang Yahudi telah menuduh Kristus melanggar hari Sabat. Dia membantah mereka dengan menunjukkan bahwa mereka telah pelanggar hukum Taurat mengatakan jangan membunuh, Keluaran 20 ayat 15, tetapi kamu berusaha membunuh. Nah, jadi satu poin di situ Yesus menunjukkan kesalahan mereka. Ya, terus kamu melanggar hukum Taurat bukan aku, sementara menuduh aku melanggar hukum Taurat karena aku menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Kamu menghukum dirimu sendiri. Iya, terus dia berkata bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang menaati hukum Taurat, karena semua orang yang kepada mereka dia berbicara berusaha untuk membunuhnya. Dia menanam diri dengan menegur mereka, tetapi mereka menanggapinya dengan kasar dan keras. Engkau memiliki setan, membayangkan bahwa mereka dapat mengintimidasinya, meskipun dia sendiri adalah pemberi hukum. Kristus merendahkan diri kepada pemahaman yang dangkal dari orang-orang Yahudi yang tidak berakal, dengan mengatakan bahwa Musa yang memberikan hukum Taurat. Mereka tidak akan pernah bisa tahan mendengar bahwa bukan Musa yang memberikan Taurat kepada mereka. Musa yang memberikan hukum Taurat kepada mereka, tetapi orang ini yang berdiri di hadapan mereka, guru dan Tuhannya Musa. Iya. Teofila. Oke, apa artinya di sini? Nah, di sini Teofila menjelaskan ya kesalahan-kesalahan dari orang-orang Yahudi itu. Ya, pertama apa? Masalah pembunuhan. Oke, yang kedua masalah sunat. Oke, ya. Nah, di sini Kristus merendahkan diri kepada pemahaman yang dangkal dari orang-orang Yahudi yang tidak berakal dengan mengatakan bahwa Musa yang memberikan hukum Taurat. Ya. Jadi mereka tidak akan pernah bisa tahan mendengar bahwa bukan Musa yang memberikan hukum Taurat kepada mereka. Oke. Coba baca lagi di sini. Di sini Tuhan membuktikan bahwa orang Yahudi sama sekali tidak memiliki alasan yang baik untuk marah kepadanya. Aku telah melakukan satu pekerjaan, yaitu membangkitkan orang dari hari Sabat, dan kamu semua heran, yaitu kamu marah. Tetapi Musa, sang pemberi hukum Taurat, sendiri melanggar hukum Sabat. Dia memerintahkan agar setiap anak laki-laki disunat 8 hari setelah dilahirkan, di dalam Yohanes 14 ayat 3. Bahkan jika ini jatuh pada hari Sabat, jika hukum Sabat dikesampingkan oleh Musa yang dihukum sunat, maka jelaslah bukan dosa bagi seorang. Oke, ini kita bicara tentang sunat ya. Terus? Jadi mengapa kamu marah? Karena saya menyunat seseorang pada hari Sabat. Praktik sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang. Namun hukum itu lebih diutamakan daripada hukum Sabat yang berasal dari Musa. Walaupun sunat menimbulkan rasa sakit, sunat tidak dilarang oleh hukum Sabat. Namun, aku membuat seorang menjadi hukum dan sepenuhnya membebaskannya dari rasa sakit. Tetapi kamu menghukum aku. Janganlah menghakimi menurut luarnya, tetapi menghakimi dengan benar dan tanpa pilih kasih. Jika kamu tidak menyalahkan Musa karena memerintahkan agar hari Sabat dilanggar supaya bayi-bayi dapat disunat, kamu juga tidak boleh menyalahkan aku karena perbuatan baik kepada manusia pada hari Sabat. Engkau bersalah karena berprasangka karena statusnya yang terhormat tidak dapat berbuat salah, tetapi mengutukku karena penampilanku yang rendah. Iya. Oke, jadi paham gak ini? Ya, ini masalah pembunuhan, mereka sendiri melanggar hukum Taurat karena mau membunuh Yesus. Ya, yang kedua masalah
sunat mereka sendiri, tidak menyadari bahwa perintah Musa jelas disunat pada hari ke-8 setelah dilahirkan. Nah, bagaimana itu jatuh pada hari Sabat? Jika seseorang lahir dan pada hari ke-8 itu jatuh pada hari Sabat, bukankah tetap harus disunat, kah? Iya kan? Misalnya lahir di hari pertama setelah di hari ya, terus jatuh pada hari ke-8-nya hari berapa ya kira-kira? Bukan di hari pertama ya kan? 8 hari. Misalnya hari Sabat itu kan Sabtu ya. Misalnya lahir di hari apa? Sabtu ya kan? Hari ke-8-nya kan juga Sabtu. Benar nggak? Jumat ya, kalau dia lahir hari Jumat, hari ke-8-nya apa? Hari Sabtu. Nah, bukankah hari Sabtu harus disunat gitu, kata Yesus. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kamu praktik sunat di hari Sabat, kenapa kamu marah ketika saya menyembuhkan orang pada hari Sabat? Jadi sampai di situ. Ya. Nah, di sini Teofilat mengajarkan kepada kita sekali lagi kalau intinya di sini apa? Tentang bagaimana Yesus memiliki tadi ya kerendahan hati, dia tidak sombong, dia bukan seorang penipu, ya, tentang ajarannya. Ya, tentang ajarannya dia adalah benar karena kata-katanya berasal dari Allah. Tetapi dia merendahkan diri ya kepada pendengarnya atau kepada orang-orang Yahudi yang mencoba membunuhnya. Karena memang waktunya belum tiba sehingga dia tidak mau berkonfrontasi langsung. Ya. Kalau dia dibunuh pada waktunya belum tiba, nah ini kan cilaka gitu. Tapi kalau dia berkonfrontasi dan mau dibunuh, terus tiba-tiba dia hilang lenyap, nah ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia ini. Sehingga Yesus memakai cara apa? Cara yang kedua, dia berargumentasi. Ya, misalnya di ayat yang ke-19 dia katakan, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Nah, ya. Dia sengaja memakai apa? Nama Musa untuk apa? Padahal kita tahu ya, hukum Taurat itu ya berasal dari Yesus sebetulnya. Tapi Yesus memakai nama Musa. Nah, kenapa kok? Meskipun Yesus itu adalah pemberi hukum Taurat, tapi Kristus pakai Musa yang memberikan hukum Taurat. Ya karena memang orang-orang Yahudi itu tidak akan percaya kalau dikatakan dialah pemberi hukum Taurat. Maka di sini dikatakan apa? Meskipun dia sendiri adalah pemberi hukum, Kristus merendahkan diri kepada pemahaman yang dangkal dari orang-orang Yahudi yang tidak berakal dengan mengatakan bahwa Musa yang memberikan hukum Taurat. Ya, sebab mereka tidak akan pernah bisa tahan mendengar bahwa bukan Musa yang memberikan hukum Taurat kepada mereka. Oke, jadi kalau Yesus mengatakan aku yang memerintahkan, misalnya aku yang memberi hukum Taurat, mereka akan lebih akan lebih marah lagi. Oke. Nah, kemudian tentang masalah sunat dan masalah membunuh itu kan Yesus membuktikan ya bahwa sebetulnya orang Yahudi itu sama sekali tidak punya alasan untuk marah kepadanya. Ya, tidak ada alasan untuk membunuh Yesus, tidak ada alasan untuk menangkap, membunuh atau marah kepada dia. Apa kesalahan dia? Kan nggak ada. Misalnya aku menyembuhkan orang pada hari Sabat, toh kamu juga sunat pada hari Sabat, misalnya gitu. Ya, dan kamu mau membunuh aku, nah justru kamu melanggar hukum Sabat. Ya kan? Di sini dikatakan hukum Taurat mengatakan jangan membunuh aku, tetapi kamu berusaha membunuhku. Kamu melanggar hukum Taurat, bukan aku. Sementara
kamu menuduh saya melanggar hukum Taurat. Ya kan? Nah, kamu di sini menghukum dirimu sendiri. Ya, terus dia berkata bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang menaati hukum Taurat karena semua orang yang kepada mereka dia bicarakan berusaha untuk membunuhnya. Ya, tidak ada yang sempurna menaati hukum Taurat. Oke, nah Kristus ya dihina lagi dia. Kau kesurupan gitu ya. Engkau kerasukan setan katanya. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita belajar apa? Misalnya ya di sini kan. Kita baca dari Teofila. Itu bahasanya detail ya. Jadi kalau misalnya kutip, misalnya kalau nanti pakai Teofila, ya jelas ini misalnya nih ayat 16 sampai 14. Ya. Atau ini kan nanti ada singkat konten ya, singkat. Oh ini. Oke. Mau tambahkan apa komentar dari Teofila? Misalnya nih, ayat 16 sampai 18. Ini mengajarkan apa? Yesus, ada poin-poinnya kan? Apa? Yesus sombong. Ya. Dia rendah hati. Bukan penipu. Oke. Lalu apa? Yesus benar. Ini kan poin-poin penting, kamu mesti ikuti. Ya. Lalu di sini ayat 19 sampai 23 mengajarkan apa nih? Di sini. Apa? Nih, di sini Tuhan membuktikan bahwa orang Yahudi nggak punya alasan nih. Sebenarnya orang-orang Yahudi tidak punya alasan untuk apa? Marah atau membunuh dia. Nah, dikalahkan dengan argumentasi yang baik ya. Misalnya tentang apa? Pembunuhan tadi ayat 19 itu kan. Terus ayat 21 22 ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal Musa, tapi dari moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Ayat 22. Jadi ada alasan-alasan. Nah, misalnya bagian yang pertama menjelaskan tentang kebenaran Yesus. Ya, ini bagian yang pertama ini tentang ajaran. Ada yang meragukan tentang ajaran dia. Yesus membantahnya dengan mengatakan apa? Pertama, perkataanku berasal dari Bapa. Ya kan? Yang kedua, aku tidak mencari kemuliaanku sendiri. Gitu. Ya. Nah, kalau perkataanku dari Bapa, aku tidak mencari kemuliaanku sendiri, berarti perkataannya adalah benar. Aku tidak mencari kemuliaanku sendiri. Ini Yesus tidak sombong atau dia rendah hati. Tapi sekali lagi, itu bukan berarti Yesus tidak setara dengan Allah secara kodrati. Tapi secara ekonomia memang Bapa mengutus anak. Ya, di dalam Roh Kudus. Jadi bersumber dari Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, itu ekonomia dari Allah Tritunggal. Ya. Nah, terus kalau kita baca lihat tadi dari ayat 10 sampai 13 ini Teofila juga menjelaskan apa tadi? Nih, bagian di sini. Yesus diam-diam ke Yerusalem itu. Jadi kita ada jelaskan ini juga
ada dua alasan ya. Kenapa dia diam-diam? Alasan yang pertama apa? Hah? Ada dua alasan di situ. Yang pertama apa di sini? Apa? Iya. Terus yang kedua, iya untuk menegaskan kontrak kemanusiaannya. Gitu. Nanti dari buku Theophila. Kalau misalnya Yesus pergi ke pesta itu diam-diam, nah, maksudnya apa? Ya, di sini kan ini satu, dan yang kedua apa? Menegaskan kontrak kemanusiaannya. Ya, nah terus nanti di bagian yang kedua ini menegaskan tentang kebenaran perkataan dari Kristus. Bagian yang ketiga ini tentang bagaimana Yesus itu apa ya, mengungkapkan ya alasan-alasan bahwa tidak ada alasan ya, bahwa tidak ada alasan yang baik, alasan yang benar untuk marah kepada dia. Gitu ya, kira-kira itu 3 bagian. Itu second layer-nya. Ya. Lalu, nah kalau kalian sudah nangkap second layer-nya ya masuk ke bagian doktrin, rumuskan konsepnya apa. Setelah itu bikin reflektifnya ya, lalu aplikasi dan anagogiknya. Misalnya kalau dari cerita ini apa yang bisa kalian pelajari? Ini ya, 10 sampai ini 14. 14 ya. 14 13. Nah, ini kan 3 bagian ya. Jadi kalau kamu bikin jadi 3 poin kan? Ide utamanya apa? Oke, ide utamanya apa? Kamu bisa mengatakan ini tentang Yesus ada di pusaran orang Yahudi misalnya, atau Yesus ada di tengah-tengah perayaan Tabernakel. Ya kan? Nah, yang pertama kan Yesus pergi diam-diam. Oke. Dan satunya misalnya kamu bisa menjelaskan tentang perbedaan itu. Poin tadi dari Theophila itu apa? Yesus pergi diam-diam untuk menunjukkan apa? Ya, misalnya menyatakan pengajaran dan kontraknya sebagai manusia, ya kan? Kedua, ini menunjukkan kebenaran, ya, kebenaran dan kerendahan hati. Oke, bagian 3 apa? Kebenaran dan kerendahan hati Yesus. Yang ketiga, ini tentang
argumentasinya ya. Jadi misalnya kalau saya tidak bikin tidak ada alasan ya untuk menyalahkan Yesus. Jadi misalnya ketidakbersalahan Kristus lah, ya. Ada dua argumen utama di sini. Jadi tentang pembunuhan dan tentang sunat. Jadi konsepnya jadi jelas kan. Yesus ada di tengah perintah tabernakel, ada tiga hal di sini. Pertama, Yesus menyatakan dia menyatakan ajarannya dan juga kedua tentang perkataan atau kebenaran dari ajarannya dan kerendahan hati. Ketiga, ini argumentasinya ketidakbersalahan Yesus. Ya, Yesus menyatakan ketidakbersalahannya dalam dua hal, tentang Taurat sebagai pembunuhan dan iman. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi kamu lihat ya, di mana argumentasi dari Yesus itu. Misalnya, Yesus mengatakan, dari mana dia membuktikan perkataannya itu benar? Dia mengatakan, perkataanku adalah perkataan dari Allah, dari Bapa. Kalau aku berkata-kata dari diri sendiri, iya kamu boleh nggak percaya. Tapi kalau dari Allah, itu menunjukkan aku tidak mencari kemuliaanku sendiri. Itu misalnya itu dari poin kedua, ya kan? Itu tentang kerendahan hati, tentang kebenarannya. Ada yang mau tanyakan? Ya kenapa? Oke, kalau nggak ada, kalian ini masih ada waktu, misalnya kira-kira setengah jam untuk apa ya, konsultasi tentang